Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Ala man wa salafuna salihun wa sanila syaibun ata'ila sakandari wa susanila bahram wa kiayi wajah wa sanila bahyai munir hashim latif wa usulihim wa furu'ihim wa masyayihim Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para ibu nyai, para pimpinan ingkang sangat kula mulyakaken, keluarga besar Hadratus Syekh Mbah Yai Munir Hashim Latif ingkang sangat kula mulyakaken kula taati, jamaah pengawasan rutin Al-Hikam ingkang sangat kula mulyakaken. Malam niki kita diberikan kesempatan oleh Allah sebagai malam Sabtu terakhir di bulan Rabiul Awal. Bersyukur kula karena jenengan sakit memberikan kesempatan kula mahallul qiyam sareng-sareng. Ngapunten sangat, tadi malam kula saking Trenggalek, supiripun tiba-tiba ditimbali kali pembimbing tesisipun ke Tulungagung. Supir-supir yang ada di pondok kula wajai boten berani. Akhirnya nekat kula supiri kiambak. Bismillah, ternyata sampai. Sakjane kula niku hebat kalau nyupir bapak-bapak, tapi pun boten lami boten nyupir tebih. Malam niki sareng-sareng kula kali panjenengan membaca satu hikmah, di mana hikmah ini sangat penting untuk kita baca sehingga kita tahu posisi kita, seperti apa kita di hadapan Allah, seperti apa kita di hadapan Rasulullah, seperti apa kita di hadapan guru-guru kita. Qala sahibul hikam Asy-Syaikh Tajuddin Ibnu Athail As-Sakandari radhiyallahu anhu, idza aradta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fi madza yuqimuka. Idza aradta, nalaikani ngarepake sira, kalau kamu pingin anta'rifa ing yento faham, yento mengetahui qadaraka kedudukanmu indahu di hadapan Allah. Caranya
fanzur mongko ningalono sira, mikir-mikirlah sira, fi mada di dalam apa, yuqimu jumenengake sapa Allah ka ing sira. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula mulyakaken, tidak perlu susah-susah. Kita ini termasuk orang yang beruntung atau orang yang tidak beruntung. Apakah kita ini termasuk orang yang dicintai oleh Allah atau dimurkai oleh Allah? Salah satu caranya adalah melihat di mana Allah menempatkan kita. Kalau Allah menempatkan kita panjenengan sedaya sebagai guru, berarti jenengan niki mulia. Kalau Allah menempatkan kita di tempat di mana Allah ridho, maka Allah ridho. Tapi sebaliknya, kalau Allah menempatkan kita di tempat-tempat yang tidak Allah ridho pada zahirnya, maka sebenarnya kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mudah silaturrahim. Ada orang yang ketika melihat fakir miskin gampang mengeluarkan harta. Ada orang yang ketika diajak mulutan langsung berangkat. Ada orang yang diajak ngaji langsung berangkat. Allah menempatkan kita di tempat yang Allah ridho, yang Allah senang. Maka itu menunjukkan kalau kedudukan kita di hadapan Allah adalah Allah ridho. Di syarah ipun wonten keterangan ngeten. Idza aradta an ta'rifa qadraka 'indahu hal anta minal maqbulin as-su'ada aw minal mardudin al-ashqiya. Kalau kamu pingin tahu apakah kamu ini termasuk as-su'ada'il maqbulin atau al-ashqiya'il mardudin. Mas-mas tasih emut menawi Ramadan niku kita doa Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Doa ini membagi manusia menjadi dua. Ya Allah, jadikan kami minas su'ada'il maqbulin, orang-orang yang bahagia di dunia di akhirat, al-maqbulin yang ibadahnya diterima. Wala taj'alna, biasanya kalau wala taj'alna niku tangannya dingetanakan. Wala taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Ya Allah, jangan kau jadikan kami minal ashqiya, termasuk golongan orang-orang yang celaka, al-mardudin yang engkau tolak, yang tidak engkau beli rahmat. Sayangnya doa niki biasanya hanya dibaca di bulan Ramadan. Sebenarnya doa niki soai sangat. Ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Apakah kita termasuk golongan yang pertama, yang bahagia, yang ibadahnya diterima, atau termasuk golongan yang kedua, yang celaka, yang ibadahnya tidak diterima? Syarah kitab Hikam yang ditulis oleh Asy-Syaikh Asy-Syarqawi maturipun ngeten. Fanzur fi madza yuqimuka. Coba kamu lihat di mana Allah menempatkan kamu. Min ta'atin aw diddiha. Apakah kamu dijadikan orang yang taat atau sebaliknya orang yang tidak taat? Faman kana min ahli sa'adah wal qabul, siapapun orangnya yang di hadapan Allah dijadikan orang yang bahagia, orang yang diterima doa-doanya, yang diterima ibadahnya, ista'malahu maulahu fima yurdihi anhu, maka orang itu akan dibuat bisa beramal dengan segala sesuatu yang Allah ridho. Jadi kita tidak beramal sendiri, bapak-bapak. Ista'malahu, Allah yang menjadikan kita bisa beramal. Kalau kita diperamalkan oleh Allah dalam ketaatan, kalau Allah mengamalkan kita dalam hal-hal yang diridhoi,
maka kita termasuk as-su'adail maqbulin. Sebaliknya, wa man kana min ahli syaqawah, barang siapa yang kedudukannya di hadapan Allah adalah orang yang celaka, ista'malahu fima yuskhituhu alaih, maka Allah akan menjadikan orang itu mudah beramal dengan amal-amal yang menjadikan Allah murka, dengan amal-amal yang menjadikan Allah bendu. Berarti orang itu di sisi Allah adalah orang yang al-ashqiya'il mardudin. Lah bapak-bapak, wahada yunasibul ammah. Golongan dua ini adalah golongan secara umum. Jadi manusia niku wonten ammah umum, wonten khosoh khusus. Lah orang ammah niku namung dibagi kalih bejo nopo boten bejo. Nik bejo berarti Allah mudahkan dia berbuat taat, nik boten bejo berarti orang itu dimudahkan berbuat maksiat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sekarang pada hal yang khosoh, kalau nganggap jenengan niki adalah orang-orang khusus, amin. Panjenengan niki orang-orang khusus, orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah, maka panjenengan niki disebut salik ilallah, orang yang sedang berjalan menuju ridhonya Allah. Atau dalam bahasa yang lain disebut dengan murid, orang yang mengharapkan sampai kepada Allah. Lah orang-orang khosok atau panjenengan niki para rawuh, kalau panjenengan niki pingin ketahuan apakah kita minal muqarrabin atau bukan, maka lihatlah hati kita. Fanzur fi madza yuqimuka au yuriduhu ala qalbika min idraki jalalatihi wa 'azamatihi. Jadi ngeten bapak-bapak, jenengan biasa zikir la ilaha illallah, sareng-sareng la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah dalam kalimat la ilaha illallah itu kita lihat seperti apa posisi kita. Kalau orang itu masih baru memulai, maka lafaz la ilaha illallahnya mentakdirkan lafaz la ma'buda illallah, la ma'buda illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada yang saya sembah kecuali Allah. Niku golongan paling bawah. Jadi nafyus syirik, dia tidak menyekutukan Allah, dia hanya menyembah beribadah kepada Allah. Tapi pertanyaannya, ibadahnya niku ikhlas napa boten? Ojo-ojo ibadahnya ada keinginan. Kalau tanglet, bu, kenging napa jenengan salat duha? Bu, kalau tanglet, kenging napa jenengan kok mau waqiah? Kenging napa jenengan kok mulutan? King napa jenengan kok mau sholawat? Ya karena Allah Gus. Betul, bagus. Berarti la ma'budah illallah. Tapi kadang-kadang di samping la ma'budah illallah masih ada maksud-maksud yang lain. Masih ada tujuan-tujuan sampingan. Bahkan kadang-kadang tujuan sampingannya itu lebih dominan dibandingkan tujuan awalnya. Maka kalau panjenengan mulai melangkah ke tingkat yang lebih tinggi, bukan lagi la ma'buda illallah, tapi la maqsuda illallah, la maqsuda illallah, la maqsuda illallah.
Lah, tiang-tiang yang torikohnya baiat kepada peta, Mbah Yai Jalil, Mbah Yai Mustaqim, Romo Yai Salahuddin, Mbah Yai Jamal, niku ketika lisan kita matur la ilaha illallah, la ilaha illallah, hatinya la maqsuda illallah, la maqsuda illallah, enggak ada yang saya tuju kecuali hanya Allah. Lah, makom yang la maqsuda illallah niku sudah makomnya orang ikhlas, makomnya orang yang tidak punya maksud apa-apa kecuali hanya kepada Allah. Tapi kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu dalam kehidupannya, walaupun yang dituju Allah, yang dimaksud bukan selain Allah, hanya Allah, tapi dalam kehidupannya kadang-kadang ada yang lebih dicintai dibandingkan Allah, ada yang lebih dicintai dibandingkan Allah, ada yang lebih dicintai dibandingkan Rasulullah. Maka biasanya kalau sudah la maqsuda illallah terus menerus, orang itu akan dinaikkan oleh Allah ke makom muhibbin, ke makom orang-orang yang mencintai Allah, sehingga kemudian la ilaha illallah, artinya muni la mahbuba illallah, la mahbuba illallah, la mahbuba illallah, tidak ada yang saya cintai kecuali Allah. Lah bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang sudah pada makom la maqsuda illallah, la mahbuba illallah, inilah yang disebut minal muqarrabin, orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Kalau teruskan, yang paling puncak setelah makom muhibbin itu, ada orang yang mengatakan makom muhibbin itu makom mencintai Allah niku adalah makom tertinggi. Tapi bapak-bapak, ada orang-orang yang dia memiliki kelebihan dibandingkan kulo kali panjenengan, yang disawang duduk malih makhluk, yang dilihat dalam hidupnya itu bukan lagi manusia, bukan lagi makhluk. Enggak ada makhluk itu, yang ada hanya Allah. Maka ketika dia bilang la ilaha illallah, artinya mungel la maujuda illallah, la maujuda illallah, la maujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali yang maha ada, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, makom ngeten niki bapak-bapak disebut dengan makom fana. Napa? Makom fana. Contoh makom fana niku sederhana dalam Al-Quran. Ibu-ibu pernah buka surat Yusuf, ketika ada adegan niku loh bapak-bapak, orang-orang Madinah, perempuan-perempuan Madinah niku sama-sama kepo, sama-sama komentar terhadap apa yang terjadi pada Sayyidatina Zulaikha. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsiha qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Pendekipun pamatur, perempuan-perempuan Mesir niku sama-sama menyalahkan Zulaikha karena Zulaikha itu tergila-gila kepada Fataha, budaknya yang bernama Yusuf. Ketika Zulaikha mendengar bahwa orang Mesir niku sama-sama mencemooh dirinya, Zulaikha niku matur ngeten, "Loh, kamu enggak tahu seperti apa Yusuf. Coba kalau kalian tahu, saya ingin tahu apa reaksi kalian," kata Zulaikha. Akhirnya Zulaikha yang cerdas niku bapak-bapak mengundang perempuan-perempuan yang komentar niku.
falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'aw wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Perempuan-perempuan itu diundang oleh Zulaikha. Pendek kata, mereka dihadapkan, dimasukkan di dalam sebuah ruangan di aula ngoten. Semua undangan niku disukani suguhan. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Kemudian setiap satu orang dari perempuan itu diparingi pisau tajamnya luar biasa. Begitu mereka sedang asik ngupasi buah yang menjadi hidangannya itu, Sayyidah Zulaikha mengatakan, Yusuf keluar. Begitu Yusuf keluar, deng, buka pintu langsung Yusuf keluar. Apa yang terjadi ibu-ibu, bapak-bapak? Al-Quran bercerita, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadha bashara in hadha illa malakum karim. Begitu melihat Yusuf, mereka falamma ra'aynahu akbarnahu, semua menjadi kecil, semua kelihatan tidak ada, yang ada hanya Yusuf. Wa qatta'a aydiyahunna, bayangkan ibu-ibu, bayangkan, yang diiris bukan lagi apel, tapi yang qatta'a itu motong berulang-ulang. Kalau qatta'a niku motong sekali, kalau qatta'a itu motong berulang-ulang, ngiris-ngiris, tes, jari telunjuknya jatuh, tes, jari tengahnya jatuh, tes, jari manisnya jatuh, tes, jari kelingkingnya jatuh, semuanya jatuh, tapi mereka tidak merasakan apa-apa. Saking takjubnya membesarkan Yusuf, nggak ada yang lain, yang kelihatan hanya Yusuf. Ini namanya makom fana, yang lain sudah tidak ada. Wa qatta'a aydiyahunna, kemudian mereka mengatakan, qulna hasya lillah ma hadza bashara, iki tutuk menungso rek, iki ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Ini malaikat yang mulia. Sejak kapan mereka pernah ketemu malaikat? Lah, bapak-bapak, ibu-ibu, hilang dirinya karena terpana kepada Yusuf, menyatu dengan Yusuf. Itu namanya makom fana. Inilah yang kemudian pernah terjadi dalam sejarah, bapak-bapak. Ada juga makom bako. Ini yang pernah terjadi dalam sejarah yang dialami oleh seorang tokoh yang bernama Al-Hallaj. Sinten Pak? Al-Hallaj. Terjadi juga di Indonesia yang bernama Syekh Siti Jenar. Lah, Al-Hallaj niku ajarannya adalah wihdatul wujud, manunggaling kawula Gusti, manunggaling kawula Gusti. Ma fil jubba illallah, tidak ada di dalam jubah itu kecuali Allah. Makanya ketika Syekh Siti Jenar dipanggil oleh Basunan Ampel, yang diutus adalah Basunan Kalijaga, wahai Syekh Siti Jenar, kamu dipanggil oleh para wali songo. Apa jawabnya? Syekh Siti Jenar, tidak ada, yang ada Allah. Allah, kamu dipanggil oleh wali songo, yang ada Allah, tidak ada, yang ada Syekh Siti Jenar. Gak kekurangan akal Basunan Kalijogo mengatakan dua-duanya, Allah dan Syekh Siti Jenar dipanggil. Singkat cerita, karena ajaran wihdatul wujud itu belum bisa diterima oleh kalangan masyarakat pada waktu itu, dan ajaran ini kalau diajarkan bisa membuat orang kufur, bisa membuat orang yang awam-awam itu syirik, maka harus dibunuh. Baik itu Al-Hallaj maupun Syekh Siti Jenar, begitu dibunuh, bapak-bapak, dipenggal kepalanya. Dalam sebuah cerita itu darah yang keluar itu muncrat itu
menuliskan kalimat la ilaha illallah pun boten usah berpikir makom fana, boten usah berpikir makom bako, mari berpikir saja makom muhib, makom mencintai Allah. Makanya teng tulisan niku bapak-bapak wonten dawuh terakhir niku, qala alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi dawuh, man arada an ya'lama manzilatahu indallah, siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di hadapan Allah, falya'lam manzilatallahi min qalbihi, maka cukup ketahui kedudukan Allah dalam hatinya. Kula ulangi nggih bapak-bapak, siapapun orang yang ingin tahu kedudukan dirinya di hadapan Allah, maka cukup lihat hatinya, di mana dia mendudukkan Allah dalam hatinya. Kalau Allah nomor satu, maka di hadapan Allah orang itu nomor satu. Tarik ke bawah sedikit, bagaimana kedudukan kita di hadapan Rasulullah? Jangan bertanya bapak-bapak bagaimana Rasulullah mencintai kita, enggak usah bertanya. Rasulullah niku sangat mencintai kita. Bahkan dalam sebuah riwayat niku, ketika Kanjeng Nabi berada di Maqam Baqi, tiba-tiba Nabi menangis kan? Di hadapan para sahabat Nabi kemudian menangis, ya Allah, saya rindu, saya kangen sama saudara-saudaraku. Sahabat-sahabat yang mendengarkan Rasulullah menangis karena rindu dengan saudara-saudaranya langsung matur, ya Rasulullah, alasna bi ikhwanika, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasul? La, bal antum ashabi, kalian bukan saudaraku, kalian adalah sahabat-sahabatku, yang aku rindukan adalah saudara-saudaraku. Para sahabat kemudian bertanya, sinten niku ya Rasul saudara-saudara panjenengan? Wa man ikhwanuka ya Rasulullah, siapa saudara panjenengan yang panjenengan rindui? Ternyata Rasulullah matur ngeten, saudara-saudaraku yang menjadikan aku sangat rindu adalah mereka yang lahir setelah aku, tidak pernah melihat aku, tidak pernah mendengar langsung kata-kataku, tapi mereka beriman kepada aku. Sinten niku bapak-bapak? Kulo kali panjenengan. Maka kita tidak perlu bertanya seberapa cinta Rasulullah kepada kita. Diterusaken. Tidak perlu bertanya kepada Mbah Yai Munir Hashim Latif bagaimana cinta beliau kepada santri-santrinya. Tidak perlu kita bertanya kepada Mbah Yai Jamal seperti apa cintanya Mbah Yai Jamal kepada santri-santrinya. Tidak perlu kita bertanya kepada mursyid seperti apa mursyid mencintai murid-muridnya. Mursyid, guru kita, kiai kita, ibu kita pasti sangat mencintai kita. Tapi berbeda kedudukan kita di hati beliau-beliau itu karena perbedaan cinta kita. Kalau kita menomorsatukan Rasulullah dalam hati kita, maka kita nomor satu di hadapan Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat niku bapak-bapak semuanya dicintai dengan cinta yang sama oleh Rasulullah pada awalnya. Tapi kemudian perbedaan rasa cinta para sahabat itulah yang kemudian membedakan cinta mereka di hadapan Rasulullah. Sami-sami muridipun Mbah Yai Jamal, tapi yang satu wapi, yang satu setengah api. Apakah abah niku membeda-bedakan cinta kepada muridnya? Boten, sama semuanya. Tapi perbedaan cinta murid itulah yang membedakan kedudukan mereka. Pun yang paling mudah niku bapak-bapak orang tua, ibu-ibu pasti jenengan mencintai anaknya sama. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima sama semuanya. Tapi kenapa ada satu yang lebih dibandingkan yang lain? Karena yang satu ini lebih mencintai dibandingkan yang lain. Sakit dipaham nggih? Jadi
dawuhipun Kanjeng Nabi, man arada ayya'lama manzilatahu indallah, siapapun orangnya yang ingin tahu kedudukannya di hadapan Allah, falya'lam manzilatallahi min qalbihi, cukup ketahui seperti apa dia mendudukkan Allah dalam hatinya. Ditarik ke bawah sedikit, barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di hadapan Rasulullah, maka lihat, tengoklah hatinya, seperti apa kita mendudukkan Rasulullah di hati kita. Lah, urusan cinta niki bapak-bapak, ibu-ibu, adalah urusan yang luar biasa karena disebut dengan maqam muhibbin. Dalam kitab napa nggih Minhajul Abidin, syarahnya niku wonten dawuh ngeten. Tiang niku dibagi 3 kelompok besar. Ada orang yang beribadah sinfun ya'budunallaha ala sabilil khauf. Ada orang yang beribadah kepada Allah karena takut siksaan Allah. Wa sinfun ya'budunallaha ala sabilir raja. Ada orang yang beribadah kepada Allah karena ada harapan. Sedangkan yang paling tinggi adalah wasinfun ya'budunallaha ala sabilil hubbi. Mereka yang beribadah kepada Allah karena dasar cinta. Maka pertanyaannya yang paling mudah, yang paling sederhana, kenapa kula kali panjenengan mauludan? Kalau kula kali panjenengan mauludan pengin syafaat, gini kula derajat kita. Kalau kita mulutan pingin ada imbal balik dari Rasulullah, itulah kita. Tapi kalau kita maulutan memperingati hari kelahiran baginda Rasul karena dasarnya adalah cinta, dan cinta itu tidak butuh logika bapak-bapak. Cinta itu enggak butuh dalil. Kalau tangleti jenengan, kenging nopo jenengan mencintai ibu? Kenging nopo ibu mencintai bapak? Loh Gus, semakin saya katakan alasan saya tentang cinta ini, maka semakin sederhana. Jadi saya mencintai Rasulullah tanpa alasan, dan ini adalah anugerah. Karena ini anugerah, maka ini harus dicari, sehingga kita diajari untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka husnal mahabbah. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar saya engkau beri perasaan cinta yang benar kepada Kanjeng Nabi. Wa kamalal mutaba'ah, ya Allah, setelah saya mendapatkan anugerah cinta, tolong mampukan saya untuk mengikuti Rasulullah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, napa nggih, kalau kita membanding kecintaan kita dengan Rasulullah, dengan para sahabat, enggak ada seberapanya bapak-bapak. Makanya kadang-kadang, ya Allah, nyumbang 1 juta maulidan koyok-koyok paling mencintai Rasulullah. Mau nyumbang 1 juta, nyembelih 1 PT, mau merasa paling mencintai. Coba bapak-bapak, satu mawon. Contoh yang sederhana. Ketika pada perang perang Uhud, salah satu strategi untuk melemahkan tentara muslim dan orang-orang muslim itu yang disebut dengan pesiwar niku, orang-orang kafir memberi kabar bahwa Nabi Muhammad wafat. Jadi dikabarkan, disiarkan bahwa Muhammad wafat, Muhammad meninggal. Guncang bapak-bapak Madinah. Madinah niku pernah guncang 2 kali. Satu guncang gara-gara ini, yang kedua guncang ketika Bilal adzan setelah Rasulullah wafat lama. Orang-orang Madinah niku goncang, para sahabat niku goyah ketika mereka mendengar bahwa Kanjeng Nabi wafat. Salah satu yang terguncang niku seorang ibu-ibu. Seorang ibu-ibu niki punya suami, punya saudara, punya anak laki-laki.
Tiga-tiganya, suaminya, saudara laki-lakinya, dan anak laki-lakinya ikut perang bersama Rasul. Begitu dia mendengar Kanjeng Nabi wafat, ibu niku langsung histeris menangis. Kemudian dia berlari menuju padang Uhud. Di padang Uhud itu dia menangis sejadi-jadinya. Kemudian diparani oleh salah seorang sahabat yang masih hidup. Ibu, kenapa bu sampean menangis? Saya mendengar Kanjeng Nabi wafat, saya mendengar Rasulullah wafat. Lah, sahabat ini paham bahwa ibu itu punya suami, punya saudara, punya anak laki-laki yang ikut perang. Akhirnya bapak-bapak dituntun oleh sahabat niki, bu, sampean mencari siapa? Saya mencari mayatnya Rasulullah, tolong antarkan saya ke mayat-mayat. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu diantar ke mayat pertama. Niki bu, mayat pertama ini suaminya. Bukan dia yang saya cari, dia suami saya tapi bukan dia. Dibawa lagi, monggo bu ikut kulo, mari bu ikut saya. Dibawa lagi, barangkali ini bu mayatnya. Begitu dibuka, tutup wajahnya, ternyata saudara laki-lakinya. Bukan dia, dia adik saya, tapi saya nggak nyari dia. Akhirnya dibawa lagi bapak-bapak, di mayat yang ketiga dibuka kafannya, yang ternyata adalah anak kandungnya. Tapi ibu itu lagi mengatakan, bukan dia, dia anak laki-laki saya, tapi saya nggak mencari dia, yang saya cari adalah kekasih saya Rasulullah. Akhirnya bapak-bapak dituntun oleh sahabat-sahabat itu, bu, itu Rasulullah di sana. Begitu perempuan tua ini melihat baginda Rasul selamat, dia langsung sujud syukur. Dan dia berkata, ya Allah, terima kasih, kula ridho suami kula wafat, kula ridho anak kula mati, kula ridho adik laki-laki kula mati, tapi jangan dengan Rasulullah ya Allah, jangan. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, cerita niki jenengan baru paham kali kula. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah satu di antara kalian, kata Kanjeng Nabi, hatta akuna, sehingga saya Rasulullah, ahabbu ilaih, lebih dicintai olehnya, min waladihi, dibandingkan anaknya, wa walidihi, dan orang tuanya, wan nasi ajmain, dan semua manusia. Lah, cinta seperti itu loh bapak-bapak. Kita ketinggalan ini boten sakit kula kaleban jenengan. Ada seorang perempuan yang bernama Robiah. Perempuan ini umur 5 tahunan, tapi cintanya kepada baginda Rasul luar biasa, yang namanya Robiah niki. Setiap saat dia rebutan dengan Anas bin Malik untuk menyiapkan air wuduknya Rasulullah, saking cintanya pada Rasulullah. Dan Rasulullah sangat perhatian kepada Robiah kecil nih. Suatu saat Rasulullah manggil Robiah, duduk-duduk, nak sini-sini, duduk di depan saya. Nggih ya Rasul, kamu istiqomah ngelayani saya. Sekarang kamu mau minta apa? Akan saya kasih. Kinten-kinten nih kalau kali panjenengan ditimbali ngoten niku minta apa bapak-bapak? Pasti meminta sesuatu yang paling istimewa, yang bersifat materi. Tapi anak kecil ini mengajarkan kula kali panjenengan, dia minta pun ngeten, ya Rasulullah, as'aluka murafaqaka fil jannah. Kula boten minta boneka, kula boten minta mainan, kula boten minta nopo-nopo, yang kula minta namung setunggal ya Rasul. Apana murafaqaka fil jannah, bersamamu di dalam surga. Jadi hadirin ingkang sangat kula muliakan, Mbah Yai Jamal niku ngajari orang minta surga harus. Karena kita diajari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata
ma'al abrar, ya aziz, ya ghaffar, wa adkhilnal jannata, masukkan kami ke surga. Tapi kula kali panjenengan para murid, para salik itu minta surganya bukan karena surga ansih, tapi karena seperti yang diajarkan oleh anak kecil yang bernama Rabi'ah itu, karena di sorga kita berkumpul dengan kanjeng Nabi. Bagi para pecinta Rasulullah, sorga nggak penting, yang paling penting adalah bersama kanjeng Nabi. Itulah yang pernah terjadi pada seorang sahabat yang bernama Sauban. Sauban itu pucat, pasi, kemudian ditanya oleh baginda Rasul, ya Sauban, kenapa kamu kok kelihatan kurus, kok kelihatan pucat? Akhirnya Sauban menjawab, ya Rasulullah, akhir-akhir ini beberapa kali jenengan pisah kali kulo mikir ya Rasul, suatu saat panjenengan pasti kapundut, suatu saat panjenengan pasti wafat, kulo pasti mati ya Rasul. Bukan kematian yang saya takutkan, tapi berpisah dengan panjenengan yang saya tidak kuat ya Rasul. Lagi-lagi kulo tambah gak kuat ketika kulo berpikir, nanti kalau kita sama-sama meninggal ya Rasul, panjenengan masuk sorga, kulo nggih mugi-mugi masuk sorga. Tapi buat apa sorga bagi saya kalau tidak kumpul dengan panjenengan? Padahal sorga kita jelas beda ya Rasul. Panjenengan sorganya VIP, VIP-nya kekatan VIP, sedangkan kula nggih kelas BPJS ngoten nih. Buat apa kula masuk surga kalau boten sareng dengan panjenengan? Mendapat aduan kados ngeten, Kanjeng Nabi diam. Begitu Kanjeng Nabi diam, turunlah malaikat Jibril membawa ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh almar'u ma'aman ahabba. Hadis almar'u ma'aman ahabba ini adalah hadis yang paling disenangi para sahabat melebihi hadis-hadis yang lain. Kenapa? Karena hadis ini jaminan bahwa sahabat itu akan bersama dengan yang dicintai. Makanya mugi-mugi kula kali panjenengan naik makomnya bukan lagi la maqsuda illallah, tapi la mahbuba illallah, la mahbuba illa Rasulullah. Kalau tutup bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai kalau tadi kula bercerita dua orang perempuan yang hebat yang mencintai Rasulullah dan satu laki-laki yang bernama Sauban. Kalau cerita saniki jangankan yang berakal, yang tidak berakal pun niku cintanya pada Rasulullah luar biasa. Jenengan pernah pireng bait ngeten, alam taraha wa qad madad khutaha wasalat mimmada mi'iha sahaib. Suara kulo serak-serak seng karena setiap malam medal akhirnya serak-serak seng. Tadi malam niku datang Trenggalek yai, masya Allah hidangannya enak. Nopo niku ikan panggang, wah luar biasa nafsunya kulo, saking nafsunya wes tengah-tengah kulo maem ketusuk duri kiai. Ya Allah, sampai pagi niku katanya istri kulo, dimasuki nasi gak usah dilek, gak usah dikunyah, langsung dilek. Akhirnya kulo buat nasi katos bekel-bekel. Alhamdulillah nggih. Saya bilang, oh, cek raku sih soalnya sampean. Padahal kula sampun bismillah. Akhirnya suara kula rati-rati serak-serak sing. Alam taraha wa qad madad khutaha. Apakah kamu tidak melihat pada unta-unta itu? Qad madad khutaha, dia memanjangkan langkah-langkahnya. Jadi unta-unta itu kalau pingin sowan Rasulullah
sudah hampir sampai rumah Rasulullah, kelihatan rumahnya Rasulullah niku dipercepat saking pingin segera ketemu. Unta-unta yang mendengar Kanjeng Nabi dibacakan syair-syairnya Kanjeng Nabi, iku unta-unta niku melangkah ke depan, melangkah ke kiri, melangkah ke belakang. Unta-unta niku joget saking senengnya, saking cintanya kepada Kanjeng Nabi. Wasalat mim madamiha sahaib, sementara dari mata mereka, mata unta-unta itu keluar air mata rindu, keluar air mata haru. Unta saja loh bapak-bapak, ngoten cintanya kepada Kanjeng Nabi. Kalau kita masa kalah dengan, gak enak niki ngaji ngeten, masa kalah kali unta. Wonten malih niki. Wa atakal audu yabki wa tadallal baina yadayka wastajarat ya habibi indama dabyun nufur. Wa atakal audu yabki, telah datang kepadamu Muhammad pohon menangis. Niki ceritanya Kanjeng Nabi niku biasa khutbah di pohon kurma sendenan ngeten niki. Tiba-tiba ada orang ngasih hadiah Nabi mimbar. Akhirnya Jumat niki Nabi khutbah di atas mimbar. Tengah Nabi khutbah niku tiba-tiba terganggu oleh suara tangisan, seperti tangisan anak kecil yang ditinggal oleh orang tuanya. Lambat laun semakin keras sehingga para sahabat terganggu. Tengah-tengah Nabi khutbah, Nabi turun melangkah ke kanan beberapa langkah, marani pohon kurma. Kemudian Nabi elus-elus pohon itu sambil wicantenan dengan pohon itu. Lama-lama tangisan sayup habis. Akhirnya Nabi naik lagi ke atas mimbar melanjutkan khutbahnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa dengan tangisan itu? Terus kenapa panjenengan turun dari khutbah marani pohon niku? Ketahuilah sahabat-sahabatku, pohon itu enggak mau pisah dengan saya. Dia menangis karena dia saya tinggalkan, seperti bayi niku lho bapak-bapak, seperti anak kecil yang jenengan tinggal ngajar niku lho, nangis. Dia merintih, dia menangis karena dia tidak mau pisah dengan saya. Terus akhirnya karena mengganggu saya turun. Saya tanya kepada dia, kenapa kamu menangis ya Rasul? Mentang-mentang ada yang baru, yang lama. Boten usah mikir macam-macam, Pak. Mentang-mentang ada yang baru, yang lama engkau tinggalkan, engkau lupakan. Jangan begitu ya Rasul, gak kuat saya engkau tinggalkan saya. Lah bagaimana lagi, wong saya sudah dapat napa niku mimbar. Gini aja kata Kanjeng Nabi, besok tak khutbah di tempat sampean, tapi ingat kita hanya kumpul di dunia, kelak di akhirat gak kumpul. Atau sementara kita pisah tapi nanti kita kumpul di akhirat, pilih mana? Nggak pilih yang di akhirat ya Rasul, makanya jangan nangis ya. Nggih ya Rasul, singkat cerita nggak nangis. Bapak-bapak, ibu-ibu, Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili dawuhipun ngeten, wahai murid-muridku, perhatikan, jangan kita yang berakal kalah dengan kayu. Kayu yang tidak berakal saja itu nangis, kangen, rindu pada baginda Rasul. Makanya ketika Kanjeng Nabi ditantang ngeten, Nabi Muhammad itu apa sih mukjizatnya yang paling hebat? Nabi Isa loh mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Muhammad tidak bisa. Para sahabat, para ulama mengatakan kalau hanya menghidupkan orang mati kemudian mati lagi itu kecil. Lebih besar mukjizatnya Kanjeng Nabi pada pohon. Lah pohon lo gak punya otak, pohon lo gak punya akal, pohon lo gak punya mulut, tapi dia bisa menangis karena rindu kepada baginda Rasul. Makanya Syekh Abil Hasan mengatakan jangan kalah kita dengan pohon. Yang kedua, bayangkan murid-muridku, kata Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, kalau karena nangis rindu pohon saja Nabi turun dari atas mimbar yang seharusnya tidak boleh turun, bagaimana halnya kalau YPM yang nangis bareng-bareng?
Kira-kira Rasulullah hadir napa boten? Kalau pada pohon saja hadir, apalagi pada panjenengan umat tercintanya, pasti Rasulullah hadir. Hadirin ingkang sangat kula muliakan, pendekipun pematur, mugi-mugi kita bisa bermauludan sepanjang masa. Bukan hanya pada bulan Maulid kita mengingat Rasulullah, tapi sepanjang kita hidup, karena sumber dari kebahagiaan itu adalah baginda Rasul. Kalau tidak ada maulid, maka tidak ada Isra Mi'raj. Kalau tidak ada maulid, maka tidak ada nuzulul Quran. Kalau tidak ada maulid, maka tidak ada Idul Fitri. Kalau tidak ada maulid, maka tidak ada Idul Adha. Kalau tidak ada maulid, maka apalagi nggak ada 17 Agustus itu nggak ada. Semuanya bermuara kepada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbah Yai Hashim, Abah Jamal niku sangat remen dengan perayaan Maulid. Maka boten usah patos dalil bapak-bapak. Mana dalilnya Maulid pun boten usah. Kalau ada orang nyari dalil, kamu kok mauludan, mana dalilnya? Enak men kamu minta belajar dalil maulud, ya belajarlah gitu. Coba dibalik bapak-bapak, kalau ada mereka minta dalilnya maulud, jenengan jawab ngeten. Coba carikan dalil larangan baca sholawat, carikan dalil larangan berbahagia atas kelahiran Nabi, carikan dalil makan bareng-bareng ketika lahirnya Kanjeng Nabi. Ada ndak hadis yang melarang, janganlah kamu bersolawat atas kelahiran Nabi? Pasti mereka enggak ketemu. Sementara ini kan orang-orang NU terlalu baik, diminta dalil nggak dipatosakan. Sekarang kan sekali-kali boten usah sibuk-sibuk matos dalil, biar mereka sekali-kali pingin tahu saya mereka seperti apa pahamnya. Mana dalilnya maulud? Balas, mana dalil larangan maulud? Ngoten gagah kita. Lo aku sing takok, ya sekali-kali cak podo takok Kalau kinten niki bapak-bapak, tapi lepas dari itu bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipilih oleh Allah untuk merayakan Maulid. Terakhir, lihatlah hati kita sebagai cermin di mana kita menempatkan Rasulullah. Seperti itulah kedudukan kita di hati Rasulullah. Seperti apa kita mengagungkan guru kita, seperti itu pula lah hati guru kita mengagungkan kita. Seperti apa kita mencintai orang tua kita, seperti itulah cinta orang tua kepada kita. Jadi kalau kita ingin tahu kedudukan kita, tinggal lihat hati kita. Mugi-mugi sesarengan kali hidayahipun Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Sareng-sareng bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka husnal mahabbah wa kamalal mutaba'ah li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal amal alladhi yuballighuni hubbaka wa hubba habibika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.